Rekam di sini. Pak Riki, terima kasih banyak Pak Riki. Ya. Oke, baiklah anak, sekarang silakan kalian ini dulu. Apalagi namanya bersalam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi alhamdulillah semuanya teratasi ternyata ininya ya pakaian baru jadi dia seperti itu sudah butuh. Nah jadi hari ini Pak As kita hendak belajar dulu sudah kerjanya. Nah, kita mau belajar yang pertemuan ke-11 kurikulum 2013 ya. Jadi ini pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Tetapi sebelumnya itu karena kita ada mau sebenarnya apalagi namanya ya Pak As ini kita ada menyanyi lah dulu ya. Jadi menyanyi lagu salah satu lagu yang kalian tahu apa? Sebenarnya lagunya tidak Rayuan Pulau Kelapa tahu? Tidak. Nah, tidak. Karena Pak As sudah tulis di sini lagunya Rayuan Pulau Kelapa, kita ganti kepada negeri saja. Oke, silakan berdiri semua. Tahu Padang Negeri kan? Ada yang tidak tahu Padang Negeri? Oke, Pak As yang pandu. Siapa yang bisa dibikin? Tidak. Nah, di sini Naina. Tidak. Di sini. Bila maksudnya ya. Oke, siap. Kita lagu. Serius lihat sini. Ya 4/4. Pada negeri 4/4 lah. Dah. 1, 2 mulai. Jadi sebenarnya kalau dia salin pada negeri 3/3 ya, bukan 4/4. 4/4 itu slow. Pada dia begini ya. Nah udahlah, tak usah dipikir, kita sudah menyanyi, oke? Aman. Jadi Pak As seperti pembelajaran sebelumnya. Jadi seperti kalian ini kan di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu adalah hari terakhir kita, bukan hari terakhir ya. Waktu terakhir dalam sejarah dunia kita ini ya. Nah biasanya diisi dengan kegiatan ekstra macam-macam, tapi untuk hari ini mungkin kita PTL. Nah pas PTL kalian ininya. Nah sekarang biasanya kalau kita sekolah Pak As kan sering juga keliling-keliling. Pak As lihat itu ya, semakin hari semakin banyak aja di jalanan itu pengemis, preman yang bertato ini. Kemudian orang yang pura-pura atur jalan, bukannya atur jalan kita bisa lolos, malah bisa tabrakan. Yang preman, maju dia tahan, sekali tahan kita, itu apalagi namanya, bisa sampai 5 menit. Kalau orang ini dalam hati Pak As, cuma ya sudahlah.
Karena apa? Kenapa seperti itu mereka? Karena mereka tidak ada sekolah. Ingat itu baik-baik. Tak ada sekolah dia. Nah, ijazah tidak ada. Kita kadang, ya, kita mau bekerja, ini mana ijazahnya tidak ada. Wah, orang tak sekolah ini, tak mau orang itu terima. Kalau kita bilang ada ijazah SMP minimal, oh iya dulu, udah kerja. Nah, misalnya sepahit-pahitnya kita putus sekolah, sepahit-pahitnya kita putus sekolah, dapat ijazah SMP, kalian dapat kerja bagus, bisa lanjut kalian. Pakai ijazah paket. Iya, tidak usah sekolah, paket. Jadi ijazah paket itu 6 bulan terakhir kalian sekolah. Nah, setelah tadi itu tidak usah dipikir-pikir ya. Itu untuk orang-orang yang betul-betul pada saat SMP-nya itu atau mendaftar ke SMA tidak mampu. Kalau kalian mampu sekolah, apa yang kalian mendapatkan kalau sekolah? Banyak yang jelas ilmu, yang jelas kawan, betul tak? Ya. Yang jelas karakter. Wah, kawan aku itu senggol dikit bacok. Kalau tahu senggol dikit bacok, disentuh sedikit, oh, tinju melayang. No. Ada juga itu kawan aku, disenggol itu sabar aja dia maju. Ada juga tidak diajak bicara, dia ngomong terus. Nah, kayak panas. Ya. Ada itu begitu, itu namanya karakter. Dan itulah yang membuat indah kelas kalian. Bukan ini, bukan apa lagi namanya, bukan sesuatu yang buruk. Jadi bunga itu pas mau tanya, bunga kalau satu warna saja merah semua, bagus tak? Tidak. Tapi kalau ada merah, ada kuning campur hijau, kuning campur merah, ada jingga, ada warna kesukaan perempuan itu merah jambu, iya, pink, bagus tak? Bagus. Nah, begitulah kita. Seperti zaman sekarang juga ini sedikit ya. Zaman sekarang ini saking canggihnya teknologi. 1,3 yang pas baru lihat ya. Ada hacker mungkin tak ada di luar negeri, yang tak ada di Indonesia kita tidak tahu. Hacker tahu. Tahu. Ya, Biorka. Siapa yang suka Biorka tahu? Tahu. Ya, tapi tidak tahu orangnya ya. Sudah dibilang itu. Itu kita tidak tahu entah dia anak muda, entah dia orang. Tetapi dia bisa yang paas simpan sembunyi, bisa dia buka. Ya, bisa dia buka. Nah, itu kan apalagi menurut Pak As, sebenarnya dibilang baik, dibilang tidak karena dia pintar. Ada lagi anak SMP yang lebih teruk lagi. Di main-main dia, buka. Punya NASA di bukanya. Tahu NASA? Tahu. Ya. Badan Antariksa Amerika, dia buka data dia. Seusia kalian kan SMP. Luar biasa pandainya. Nah, anak-anak seperti inilah sebenarnya yang kalau kalian pintar begitu akan direkrut. Biar ini ada juga yang kemarin Pak cerita yang dibobol bank, dia di apa lagi namanya, dia di Singapura bobol bank Mandiri. Orang Indonesia SMP juga SMP nya SMA. Dia ganti-ganti tukar orang uangnya misalnya 1 miliar, nolnya saat ini 1 miliar, dia pindahkan ke nolnya orang yang satu. Jadi yang 1 miliar jadi 100 juta, yang satunya tambah 900 juta. Gila. Dia main-main aja, dia tidak tahu. Oh, tidak main aja, dia tidak tahu. Padahal tahu. Password bank itu setiap 5 detik berubah. Ya, kayak sedikit itu. Nah, kita kembali. Jadi di sini, ya, kita akan mempelajari tentang, ya, ini interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah sekarang, lihat gambar dulu lah sebelum kita masuk ke ya. Ini gambar, pernah lihat gambar-gambar begini? Pernah. Ini gambar orang apa kira-kira ini? Meeting, di mana? Di kantor. Oke, ini di mana? PT. Di PT di mana? Ya di pabrik, iya, di pabrik Surabaya. Nah, meeting di kantor, meeting di pabrik, di sekolah, semuanya itu adalah lembaga. Tunggu sebentar ya Pak As, ambil spidol. Spidol lupa.
Oke, kita kembali. Nah, semua lembaga itu ada. Lembaga yang ini namanya lembaga ya, tempat kita bertemu ya, tempat kita bekerja, tempat kita, semua ini ada akibat dari adanya interaksi. Tahu kan interaksi seperti yang kemarin-kemarin adalah hubungan antara orang dengan orang, nih person to person, orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, untuk apa orang berinteraksi? Kira-kira untuk apa kita berhubungan? Untuk memenuhi apa kira-kira? Kebutuhan. Karena ada kebutuhan di dalam yang kita perlu. Nah ini. Nah kebutuhan kan kalian sudah tahu. Kalau kebutuhan satu primer, sekunder, dan tersier. Tersier atau kebutuhan luks. Ya, contoh primer ini pas percepat aja. Primer itu bahan pokok, makan, baju, makanan, kemudian tempat tinggal. Ya itulah yang primer. Kemudian sekunder itu contoh. Kalau kalian ini handphone itu sebenarnya tidak menjadi primer sama kalian, belum waktunya. Tetapi ada juga yang membuatnya primer, itu masih masuk sekunder. Ada tidak apa-apa, tidak ada tidak apa-apa. Tapi kalau primer tidak ada, bahaya tak? Bahaya. Coba tidak ada nasi di rumah, bahaya tak? Bahaya. Tidak ada tempat tinggal, bahaya. Jadi primer itu adalah kebutuhan yang harus, tak boleh tidak. Ya. Sekunder itu boleh tidak. Lebih-lebih tersier, ini gaya. Ini gaya berhubungan dengan gaya hidup. Nah, contoh kalian sudah ada jilbabnya yang biasa-biasa. Mau dia jilbab yang ada mahal sedikit yang 100.000, yang ada warna pink bunga. Nah, di sini ya, ini. Ya begitu. Nah, contoh itu namanya kebutuhan luks bagi kalian. Mewah dia. Ada buku, contoh buku biasa. Nih, buku biasa. Bukunya tulisannya tidak ada tulisan. Maunya dia buku yang ada tulisannya di sini Kiki, ada bunga dia, di sini ada merah-merah, warna pink. Itu namanya kebutuhan tersier. Nah, kita kembali. Kenapa semua orang harus, misalnya ini meeting di lembaga, karena apa? Kenapa orang? Iya, supaya lancar sesuatunya. Contoh kita ya, pas. Kalian ini kan anak sekolah, pas guru, betul tak? Ya, betul. Kalau tiap hari kita bertemu di rumah, siapa lagi namanya? Sapina. Bisa rumah Sapina saja. Ayo anak-anak, kita ke rumah Sapina saja. Oke, di sana lagi kita belajar. Setiap hari. Lama-lama terganggu tidak? Terganggu. Lama, berapa asli rumahku terus. Yang lain dong. Nah, makanya diciptakanlah untuk menciptakan begitu, untuk supaya hubungan itu menjadi bagus dan ada standar yang diinginkan, maka terbentuklah sekolah. Apakah sekolah itu dinaungi pemerintah seperti kita atau dinaungi pihak lain atau swasta? Nah, itu ya, itu. Jadi kita berhubungan itu pasti ada maunya, betul tak? Nika ke rumah kawan Nika, kalau tidak ada maunya, pergi tak? Tidak. Ada yang pergi, ada yang tidak. Tapi biasanya pergi. Pasti ada kalian tujuannya. Kalau aku nak ke rumah sini deh. Oh dia itu suka gosip. Ini pas banget ini. Ada gosip baru. Pergi dia. Ya, tidak mungkin kita pergi ke rumah kawan kita kalau tidak ada tujuan dia. Pasti ada walaupun kecil. Aku nak tinggal handphone dia deh. Ya. Atau macam-macam lah. Nah, semua itu kenapa kita bertemu? Hanya karena ingin ada kebutuhan. Ada kebutuhan di dalamnya. Apakah Anda masih di sana? Iya. Belum. Tunggu. Ya. Pandangan. Ini saya kasih lihat pandangan. Masih satu detik. Tunggu dia muncul lagi. Apakah Anda masih di sana? Di sana. Ya. Jadi inilah ada susahnya kalau kita ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita kembali lah. Nah sekarang lihat nih. Dari dulu sampai sekarang, ini Pak As ya dari kecil, dari SMA lah sudah, dari kecil Pak As
tinggal di rumah kakek lah. Sudah itu di SMA tinggal kerja sama orang, kerja juga di toko, berarti ada tempat. Jadi tempat untuk melakukan sesuatu namanya sering disebut lembaga ya. Nah, dari dulu sampai sekarang tetap Pak As bergabung di suatu lembaga atau tempat. Di waktu sekolah SD, di sekolah SD, kalian juga sudah lewati kan? Sekarang posisi kalian di SMP, nanti di lembaga SMA, nanti di lembaga perguruan tinggi, nanti kalau kalian kerja, di kerja. Lembaga terkecil itu kalau menurut Pak As pribadi itu adalah rumah keluarga. Makanya keluarga itu harus nyaman. Yang kalian ini Pak As selalu bilang jangan suka melawan orang tua. Ada yang suka melawan orang tua? Ada. Seorang dua orang kan? Oh, tidak boleh. Pak As itu, Pak As karena suka melawan orang tua tahu tidak akibatnya. Pak As dapatkan setelah umur di 30 ke 40. Itu umur usianya oh itu kan lah, itu kan. Ya, kalau sudah lama-lama bisa aja sebentar lagi baru dulu dia mau aja sebentar. Bagaimana? Nah kita mulai lagi anak-anak. Sebenarnya ini dia tidak sedikit, jadi sambung lagi ke dosennya. Nah sekarang perhatikan kembali. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi masalah kenapa orang-orang itu tidak kebanyakannya hampir sebagian besar orang mau bekerja gitu, bekerja tidak istilahnya berinteraksi begitu, mau bekerja pada suatu lembaga, tidak mau ini apa lagi namanya, misalnya berdiri sendiri, berdikari sendiri begitu ya. Apakah itu lebih mudah atau apa? Pas juga tidak tahu. Tapi memang iya, pas rasakan jualan. Pas berdikari sendiri tidak ikut, pokoknya orang ikut kita, itu terasa luar biasa capek. Tapi capek, alhamdulillah, dibalik capek itu misalnya ya contoh, Pak As itu dahulunya tidak susah, sekarang ya ibaratnya modalkan gampang, ini gampang. Nah, kalau kita pengusaha, ya jadi kita membuat lembaga sendiri, itu memang beratnya di awal. Contoh Pak As, beratnya luar biasa di awal. Jualan itu Pak As sudah menghabiskan 3 mobil rusak. Pak As jualan angkat air itu setiap pagi subuh setengah 5, di mana goyang-goyang. Oh berat, jadikan besar tahu. Yang isi 33 liter, itu sudah jalan Pak As buah. Sini sampai tidak juga ya jauh kali, tapi mendaki. Semput-semput juga Pak As. Tapi Pak As, ini olahraga deh, yang gitu. Tetapi dari balik pengusaha itu ada satu yang tidak didapatkan pekerja. Kalau pekerja, dan bekerja di lembaga begini ya, itu misal mereka nih A, B, C, D, salah satunya ini gajinya 5 juta. Pokoknya 5 juta sampai 8 juta. Kalau dia bekerja pada orang, pada
suatu lembaga, maka dia akan menerima tetap seperti itu. Mau 5 tahun, mau 6 tahun dia bekerja, 7 tahun, 8 tahun sampai dia pensiun. Paling tinggi 10 juta itu. Tapi kalau kita pengusaha beda. Mungkin bulan ini Pak As dapat 0. Kembali pokok dia tak dapat apa-apa. Mungkin bulan depan naik 10 juta. Mungkin bulan depannya naik lagi 25 juta. Bulan ketiga dapat 1 juta. Ya begitulah pengusaha. Ya. Tapi tidak apa-apa itu sedikit. Nah, kita sudah membahas itu. Pak As mau membahas kenapa katanya interaksi sosial ini bisa membentuk lembaga sosial. Nah, kita akan cari, silakan naikkan handphone kalian. Kita akan cari di situ bukan Google. Ya, Google. Ya, sudah sambung itu. Kita sendiri, posting aja, tidak ada orang lagi. Kita sendiri aja, Bang. Jadi kita begini aja. Apa ini? Tampilan layar. Ya sudah, tunggu anak-anaknya. Pak As juga makin hari makin bingung aja nih. Oh, kita masukin ini aja tadi. Ini yang saya kirim. Begini caranya. Ini kelompok BK. Nah, di sini aja langsung. Ini ketipis banget men, ini ya. Dia harus mau efek. Ya oke. Sudah. Nah sudah. Sekarang lihat. Cari di situ. Naikkan kalian. Cari di Google ini. Pas, tunjukkan aja di sini ya. Kajian ilmiah interaksi sosial yang membuat lembaga sosial yang membuat atau melahirkan lembaga sosial coba ada tuh kalian sudah sambung di situ kan? Pas harus cek juga ini nanti seperti kemarin. Ya sudah jalan dia. Dah. Pas lihat dulu ya. Susah. Coba. Ya itu lah. Sudah jalan. Ini kemana handphone?
Baterainya low ya? 55 banyak lah. Tiga. Ya. Sudah. Ini aja. Oke, sambil sudah kertas sisa kertas ya. Coba Mas lihat, ini aja. Ini pembentukan lembaga sosial. Nah. Jadi melahirkan atau membentuk lembaga sosial di sini ya. Boleh. Jadi kalau kita sering berkumpul-kumpul, sering kita membuat sesuatu. Anak-anak udah sekarang kan begitu kalau mereka berkumpul. Seperti contoh ada sopir ya, sopir di BTN. Anak udah masih ganteng luar biasa, masih umur 24 tahun. Jadi dia sering kumpul-kumpul, akhirnya dia bikin kafe. Senang dia sekarang. Jadi kemarin dia jadi sopir, sekarang naik jabatannya jadi pegawai di BTN. Ya, dia bikin usaha juga. Jadi maunya ya itulah. Sudah, sana sudah, ini belakang. Bisa. Yang inilah pembentukan sosial. Ya iya itu tadi. Pas paling kertas dia. Ini kelompok 1, 2, 3. Kalian kelompok berapa kali? Oh iya, 1, 2, 3. Karena pas ini. Ya tidak juga satu orang satu kelompok lah. Tapi bantu kawannya. Ada yang lihat di buku, ada yang tulis kan? Ada tulis nah. Nih, cepat. Tulis bareng-bareng. Ini enggak sekretaris perempuan sendiri. Tulis. Di sini ya, sedang kan? Kalau panas di rumah, apa aja masih dipasangin. Kalau betul-betul panas, kalau tidak pasang, tahankan aja. Tidak hobi dari dulu. Jadi kalau pakai dipasangin ini, pas bersih-bersih buatnya. Enak kalau tidak biasa, kalian tak usah. Kalau kita pasangin ini, kalau tidak biasa, bersih-bersih kalian. Oke, silakan kalian ini tulisin dulu, nanti kita membahas lagi sedikit. Ada lagi masuk? Tapi dosennya tadi sudah masuk ya malamnya? Sudah nengok? Ada gambar ibu dosen tadi? Ada ya?
Dan yang kita terima tadi itu yang saya terima. Ada dosen kan? Ada gambarnya Pak. Oh iya dia tidak nomor dosen itu tidak nampak gambarnya. Tapi nampak ada layar kecil kan? Mengambilnya tadi. Ada itu tadi yang kita terima itu. Tapi tidak apa-apa lah. Oh iya itu. Ya. Ada yang habis lagi gambar. Satu orang. Oh. WA yang Silakan ikut dulu anak. Kita lagi barangnya ya, biar dia ini. Nanti kalau ada lagi kebanyakannya, jadi makanannya jadi tidak. Oke, silakan. Kita jam 10 berangkat lah, setengah jam lagi. Jadi masih terkena aja. Soalnya kita ada mundur. Ada senam, apa senam? Kita senam, angkat batu. Bukan senam. Ini sudah senam ya? Iya, Pak. Ini dia pas tahu kita senam apa? Sama aerobik. Oh, ini senam pinguin. Aerobik, Pak. Betul tak? Senam pinguin tahu tak? Oh. Tahu senam pinguin itu kan? Yo. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nanti sudah. Ya, tidak apa-apa. Sudah kalau dikit tidak apa-apa. Sudah, yang di sana sudah. Ditulis dulu ya. Silakan ditulis. Kasih dia kawannya di orang ya. Kalian 3 orang mana? Iya, sudah sakit. Satu lagi. Rehan. Rehan. Demam. Rehan masih panjang ya? Tidak. Demam. Siapa lagi yang sakit? Dendi. Sakit apa? Dendi mengebur. Sakit penumbuh? Tidak ada mengebur. Oh, penumbuh. Penumbuh itu apa? Tahu. Masa tidak tahu penumbuh? Bahas bohong. Bahasa Melayu. Anak pas suka bilang ngebong itu bohong. Anak pas suka bilang sama Pak As ngebong. Dan bahasa Melayunya ikan hiu apa?
Bukan, sama tahu. Nah, itu Jos. Ini katanya dulu saya lain. Tulis. Ini kan ya, buka halaman saja. Yang lain dia bukunya buku halaman 96 kalau pas tak salah. 96. Lihat saja buku kalian. Kalau ada kesulitan lihat buku kalian di halaman 96 ya betul 96. Ya kalau kerja lagi buka buku ya tahu lah. Oke. Kalau sudah, ada yang sudah? Oke, kalau sudah, pas, nah ini dulu lihat yang di atas. Ini lihat. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah? Oh, sama menulis, tunggu sebentar. Kelompok satu baca dulu apa kira-kira menurut kalian, baca dulu satu. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial adalah interaksi sosial manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup akan membentuk lembaga sosial. Oh ya, jadi karena kebutuhan hidup ya, satu karena kebutuhan hidup. Ya, oke. Kelompok dua kira-kira apa? Interaksi itu sehingga orang membentuk lembaga sosial. Apa kira-kira? Sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara kedua belah pihak. Iya, karena adanya pengaruh timbal balik ya. Pengaruh timbal balik. Bagus juga nih. Nah, kelompok dua kira-kira apa? Kedua belah pihak. Ya. Kelompok dua kira-kira apa? Betul itu. Satu karena kebutuhan hidup ya. Masa kita bisa menanam padi sendiri, mana bisa? Jadi padi itu kalau kalian tahu beras itu sampai ke rumah kalian itu banyak. Pertama masuk ke di petaninya dulu ya, belum lembaga ya, misalnya perorangan saja. Masuk petani jual ke lembaga penampung. Kalau dulu namanya KUD, Operasi Unit Desa. Nah, ada juga ke penampungan swasta, tapi biasanya ke KUD. Di KUD kan itu dikirim menjadi beras, ya. Setelah itu dijual ke Bulog. Kalau beras ya, Bulog ini Badan Usaha Logistik. Bulog ini punya pemerintah. Nah, ini Bulog ini khusus beras diolah. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan beras kecuali orang Bulog itu sudah semua tidak tahu apa terjadi. Jadi di Bulog ini kalau Pak As lihat di Kabupaten Pak As itu kira-kira tempat beras dia setengah lapangan ini. Gudang dia setengah lapangan sepak bola. Penuh beras. Sampai yang bagian bawah itu kan ada berkutu. Tahu berkutu kan, ada berkutu dia. Nah tuh. Jadi dari situ Bulog. Nah di Bulog nanti disalurkan lagi ke distributor. Siapa yang mau beli? Kasih. Nah dari distributor ini ada kenalannya, misalnya dia di Jawa, ada kenalan orang Batam. Nah ini orang Batam pengusaha pula. Oke lah, aku beli beras ya. Misalnya beli beras Bulog 6.000 di Jawa. Dikirimlah dari lembaga di Jawa itu, dikirim ke Batam. Masuk juga di lembaga, misalnya di toko besar. Nah, akhirnya toko besar ini mengirim lagi beras ke toko-toko kecil. Kalian beli dari situ. Banyak kan? Banyak yang dilalui. Itulah makanya kenapa Jokowi, ini kembali ya, Presiden Jokowi membuat tol laut. Tol laut itu kapal yang selalu kalau bisa setiap minggu dia bolak-balik dari Sabang sampai Merauke. Bolak-balik supaya harga itu tidak terlalu jauh antara bagian tengah
dan barat dan bagian tengah, timur. Contoh, masa di Jayapura yang kita ini semen harganya 60-70 ribu satu sak, tahu semen? Di Jayapura bisa 500 ribu harganya. Coba. Iya, karena tidak ada jalan dia pakai pesawat. Sekarang tidak. Programnya Presiden Jokowi sudah bikin jalanan, sudah banyak, sudah ada sekitar 4.000 kilo atau 3.000 kilo dibikin jalanan. Jadi sudah harga itu sudah tidak di atas 200 ribu lagi, mungkin di bawahnya. Ya, jadi itu makanya karena kita sering berhubungan, kita ada ide itu pasti ada yang akan dikerja, ada yang akan dikerja, harus ada tempat dia. Ya, tempat dia yaitu kalau pemerintah kalau kerjanya profesional itulah pabriknya. Seperti dulu Pak As kerja di perusahaan, Pak As itu pernah kerja di perusahaan 1,5 tahun, kerja di perusahaan presisi sebagai manajer akunting. Jadi perusahaan itu bikinnya apa? Tempat Pak As kerja. Kita beli besi sebesar ini, yang mungkin harganya besi itu pada saat tahun 2000-an itu mungkin 50 ribu lah ya. Ya. Besi setebal-tebal ini 50 ribu. Tetapi setelah diolah, Pak As pernah terkejut luar biasa. Karena Pak As sebenarnya tidak tukang antar barang. Jadi antar barang ini, Pak As diminta sama bos, tolong antar ini ke PT Nusa Persada. Nusa Persada tahu? Dekat rumah Pak As, PT yang besar. Itu yang di pabrik Xiaomi, pabrik macam-macam. Di situ pabrik handphone. tahun 2000 itu dia masih belum pabrik handphone, dia masih pabrik bukan jauh lah, masih pabrik ini radio televisi. Jadi pas datang ke situ, masa besi-besi begini setelah dikerja di perusahaan Pak As itu yang mungkin harganya 50 ribu, setelah dikerja Pak As lihat di tagihan itu 8 juta, gila ya, modal dikit kerja 8 juta, tetapi Mas pikir juga kenapa bisa begitu? Ternyata memang ini sulit. Mesin saja untuk bikin ini, itu berapa mesin? Mesin pemotongnya dulu satu, itu harganya 200 juta. Kemudian kecil-kecil ini, kemudian mesin penghalusnya, turning namanya, itu harganya mungkin 200-300 juta. Kemudian mesin milingnya, harganya sekitar 200-300 juta. Ada satu yang canggih, yang penghalusnya, namanya CNC milling. Itu harganya 1,5 miliar di pabrik Pak As dulu, tempat kerja Pak As. Jadi wajar barang ini mungkin murah, setelah dikerja menjadi mahal karena yang kerjakan itu mesin-mesin yang berat. Jadi itu mesin Pak As dulu luar biasa. Kalau salah dari komputer aja sudah tahun 2000 sudah pakai komputer. Dia kalau pakai komputer ini, ya mesin lembaga itu. Kalau ini bayar sendiri seperti robot. Misalnya nak dibocor ini, mesinnya di atas kan. Ini dulu begini, turun satu putar lagi dia turun. Kemudian ini mau dibocor, ini berputar sendiri pegangannya, bocor lagi. Canggih barang itu, Pak tak tahu Pak, sudah tengok aja. Jadi artinya bahwa dari lembaga sosial inilah kita bisa merubah nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh, mati lagi. Begini aja Bang. Langsung aja kamu kembali. Ini aja, pakai foto aja, foto aja kesana. Foto aja namanya, video aja ya. Nah, video ini. Nanti orang jam ini sudah lihat Pak As. Oke, kita kembali. Sudah video itu ya? Lihat nomor sudah jalan. Ada 1, 2, 3. Oh belum tekan. Oke, jadi karena kalau kalian sudah besar-besar sering di warung kopi, pasti itu dulu sering di warung kopi. Jadi dari situlah Pak As dengar orang itu bicara luar biasa. Kadang
cerita di warung kopi, yang dikerjain itu mau beli rumah lah. Kemarin seperti itu, kemarin Pak lama tidak ketemu dia karena sibuk kan, sudah pagi harus datang. Jadi ada bos reklame satu dengan bos ini yang Pak selalu bilang suka apa, tukang rental mobil yang mobilnya orang Cina, mobilnya lebih 100. Dia sewa-sewakan saja. Nah, di situ selalu Pak kemarin ditawarinnya. Pas dia bilang, Pak dulu saya mau bikin ini. Ada tanah saya di sana, saya mau bikin kira-kira rumah kos. Tapi yang awasi Pak Guru mau. Diam aja Pak. Itu mana kalau dibayar ya? Pas diam aja. Itu dia membangun lebih dari 1 miliar harganya. Disuruhnya pas yang bukan kelola, jagain dia yang sewa-sewa itu. Pas diam aja sampai sekarang tidak mau dia bahas, mungkin dia segan. Ya, jadi dari interaksi itulah akan membentuk lembaga. Ya, makanya kalian itu jangan suka sekali-sekali, selalu Pak selalu bilang, kalau kalian bertemu seseorang baru, kalau belum kenal diam dulu. Kemudian kalau kalian berbicara, jangan sekali-sekali menyinggung tentang apa satu. Kalau kita berbicara sama orang, jangan singgung di mana dia kerja. Jangan tanya, kecuali sudah mulai kenal, boleh. Kemudian jangan tanya di mana rumah, nggak usah tanya dulu. Cerita tentang bisnis saja dulu, cerita tentang sesuatu yang dibahas. Kemudian jangan tanya keluarga, berapa anak dia, berapa, nggak usah tanya. Iya, nggak boleh. Kalau kita pertama, pas kalau ketemu orang, itu cerita. Paling, waduh saya kemarin memancing begini, cerita begitu yang ringan. Karena orang tidak suka biasanya berbicara tentang keluarganya kalau baru kenal. Mau dia, sedikit. Kemudian, jangan sekali-sekali kalau kalian berbicara, memotong pembicaraan orang ini. Ini satu yang sering. Pas juga kadang lupa, potong pembicaraan orang. Itu kalau kalian seperti itu, tidak bisa kalian berinteraksi dengan baik. Tidak dihargai, wah bahaya ini. Kalau dikasih bisnis bisa dipotong-potong kita ini. Maksudnya, ayolah kita join. Misalnya satu orang 10 juta, bikin usaha ini. Kalau kita suka potong pembicaraan, orang bisa membaca kita bahwa suatu saat, kalau bisnis ini berhasil, dia potong kita. Itu. Dengan sengaja apa ini? Karena banyak begitu. Dan Pak As sudah lihat sering. Pak As pun pernah dipotong orang tentang bisnis. Pak As pernah membuka kursus dari pendapatan 200.000, 500.000 sampai 5 juta. Karena Pak As punya uang, punya pintar lah bahasanya, skill. Pak As juga bimbingan apa? Semacam bimbingan belajar lah ya. Jadi Pak As buka mulai dari SD, PAUD, anak TK, SD, SMP, SMA. Sekali Pak As lihat, makin hari dia kemarin perjanjiannya bagi 2. Maksudnya bagi 2 itu kalau dapat 5 juta Pak As 2,5 juta, dia 2,5 juta karena dia punya tempat, Pak As punya ahli keahlian. Pak As namakan itu kursusnya itu Let's Learn. Ayo belajar. Ini tempat kursus Pak As di Bengkong dulu. Let's Learn. Ayo kita belajar. Nah, Pak As bikin seperti itu. Di bulan kelima kok masuk lagi saudara dia anak dia mau juga. Itu begini. Terpas dia aja. Akhirnya ujung-ujungnya Pak As digaji di tempat itu 500.000 sebulan. Pas langsung tidak, itu langsung pergi pindah dari tempat itu. Ya. Lihatlah itu ditiru orang karena sudah berhasil, sudah jalan. Kita Pak As tidak punya uang, nggak bisa melawan lah. Yang punya uang lah yang punya tempat. Padahal muridnya itu sampai 50 orang. Luar biasa. Ada yang bayar 150.000, ada yang bayar 100, ada yang bayar 50. Jadi dari interaksi itu kita buka ini ya, dari ngomong-ngomong Pak As dengan dia. Ayo oke, kita buka itu. Tapi saya tidak punya tempat, saya tidak punya uang. Oke, tidak apa-apa, uang tempat saya. Pak As siapkan saja skillnya. Alhamdulillah berjalan dia 5 bulan saja Pak As tinggal. Sampai sekarang mungkin jalan. Pak As tinggalkan. Nah, ada suatu masa juga seperti itu ya. Ada suatu masa seperti itu. Pak As ini diajak lagi sama orang itu. Pak, mau bikin bimbingan belajar, ini ada uang 60 juta. Pak As diam aja. Ulangan Pak As dari waktu Pak As menguji daripada begini lagi kejadiannya seperti nanti. Sudah berhasil, jadi tendang lagi. Kita tidak punya uang.
Makanya itu Pak selalu bilang sama orang-orang, kalau berbisnis yang betul-betul prospek, jangan ceritakan sama orang, diam saja. Dan setelah kalian punya uang atau punya sumber daya, baru kalian kerjain sendiri. Seperti Pak As, tidak akan pernah lagi mau kerja sama orang. Sampai sekarang, bikin usaha kalau tidak, ya sudah, berhenti usaha itu. Sekarang 3 tempat Pak As bangkrut. Satu tempat saya pasang sekitar 8 juta. Di tempat yang di depan rumah yang begini nih. Nah, itu kerjasama juga sih sebenarnya, dengan kerjasama tidak. Rugi 8 juta. Yang satu belum jualan sudah rugi juga. Jadi sudah tidak apa-apa. Dari bagus rugi di depan, daripada rugi di belakang. Setelah jadi cantik baru rugi. Sudah tidak apa-apa dia lagi. Nah, itulah sedikit ya. Makanya dari berinteraksi itu. Yang kedua ini belum jawab nih. Yang tadi ada karena kebutuhan hidup. Selanjutnya. Apa kira-kira karena apa? Karena kira-kira apa? Keinginan apa? Bacanya, masa bisa bikin tak bisa baca? Itu tak? Oh ya, jadi keinginan untuk hidup yang lebih baik ya bersama. Hidup bersama atau berkelompok. Yang lebih baik. Ya. Nah. Betul itu. Jadi di situ kenapa sesuatu lembaga itu lahir? Ya karena adanya interaksi dan adanya kebutuhan hidup yang di kelompok pertama. Betul. Kalau kita tidak butuh untuk hidup, kalau kita tidak perlu makan, pas kita ya mati. Yang jelas kalau kita tidak makan seperti malaikat, mungkin kita tidak akan pernah maju. Nah gitu aja lah. Ya karena kalau tidak makan itu tidak mati. Tapi karena manusia ini tinggal di dunia yang berhubungan sebab dan akibat. Jadi kita itu tinggal di dunia yang kayak berhubungan sebab akibat. Ingat itu ya, sebab akibat. Kalau kita masih hidup itu ada sebab, ada akibat. Ingat itu baik-baik ya. Tuh, sebab akibat. Kalian bikin A, hasilnya A. Kalian berdiri pasti menghasilkan bayang-bayang. Itu pasti. Nah, karena kita hidup di dunia nyata. Kalau kita hidup di dunia gaib, sudah mati. Tak tahu juga kalau karena pas belum pernah kan orang mati. Begitu bikin di sana ya. Belum pernah pas. Kalau tengok di film film hantu pocong. Ada yang sengsara karena nasibnya belum suka mencuri. Ada yang sengsara karena dulu suka minum tua. Ada yang sengsara karena dulu suka melawan orang tua. Macam-macam. Ada juga yang luar biasa, tidak nampak. Kalian pernah dengar cerita agama mungkin diceritakan Buddha? Wais Al-Karni pernah dengar? Masa tidak tahu? Tahu Pak. Dia adalah orang. Wais Al-Karni ini tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Dia itu tidak pernah berguru, tidak ada guru dia, tidak pernah belajar ke Mekah, tetapi Hasan Basri ingin sekali ketemu dia. Nabi Muhammad pun bilang, kalau engkau jalan di daerah mana ya? Di mungkin di daerah Irak, kalau engkau suatu saat ke situ dikasih tahu Ali bin Abi Thalib, dikasih tahu Umar, engkau lihat ada satu orang yang kerjanya itu memotong daging saya di pasar. Tetapi disuruh kepada aku ini khalifah paling dekat, banyak bisa banyak keramat. Kenapa Nabi suruh aku ke situ? Apa orang ini? Kenapa orang ini hebat kali? Memang betul. Wais Al-Karni itu kerjanya begitu saja.
potong daging, jual daging tuh. Setelah jual daging, sisa daging itu dimasaknya, dikasih makan yang mati. Ini disuapkannya, itu aja kerjanya. Besok jual daging. Nah, adalah suatu masa dia, masyarakat ini, dia ingin menghajikan orang tua dia, ibu dia. Tapi ibu dia kan sudah tidak bisa berjalan, sudah tua sekali. Jadi setiap hari kerja dia itu selama hampir 3 bulan, bawa pikulan berat seberat emak dia naik di gunung. Kerja dia selama 3 bulan. Setelah itu dia kuat, dia bawa mamanya ke Mekah. Ya, dia gendong kambing, dia gendong barang yang berat-berat. Akhirnya dia bisa menghajikan emaknya dengan perjalanan yang luar biasa. Itulah wise kata. Keramatnya timbul karena menghormati orang tua. Ada juga orang keramatnya timbul karena suka bersedekah. Ada juga orang keramat itu sesuatu yang bisa melindungi kita. Ada juga orang keramatnya timbul, sesuatu yang timbul itu karena dia menyayangi anak yatim. Ada juga macam-macam. Ada juga karena suka banyak macam. Kalau kalian lihat-lihat itu kisah-kisah teladan ini banyak terjadi. Sekarang pun ada. Ada pengusaha ya, di daerah Bandung sana. Setiap hari dia kasih makan orang itu 500 orang. 500. Dia boleh dibayar. Kalau mampu boleh ambil makanan itu cantik. Boleh mampu. Sesuka-suka bayar 3.000, 5.000, 10.000, 40.000, 50.000 terserah. Dia mau ambil gratis pun makan boleh. 500 bungkus. Setiap hari sudah hampir 7 tahun. 7 tahun kasih makan orang. Tidak miskin. Yang punya ini. Kalian yang perempuan tahu, yang punya makeup Mikluta. Yang kalau kita pakai itu langsung cantik, kayak itulah, putih, bersih. Itu yang punya. Dulu dia bangkrut. Akhirnya, apa dia bilang? Dia punya uang dia 10 juta, mau bayar hutang, apa dia bilang? 10 juta ini kalau aku beri 10 juta hutang 500 juta. Nanti aja lah sekalian benjol. Aku bayar hutang 4 juta, 10 juta, 8 juta. Aku sedekahin 2 juta. Sedekahnya dalam bentuk apa? Dia pergi beli handphone 2 biji, handphone cantik. Dia kasih start ini. Tuh, itu apa? Handphone itu lumayan. Tidak pakai aja Ustaz, doakan saya mudah-mudahan bisa bagus. Terkejutlah Ustaznya. Orang susah menyumbang. Akhirnya kembali. Sekarang sudah kembali hartanya semua. Dia punya usaha itu. Dia memberi makan orang setiap hari 500 orang. Itu sedikit. Jadi tidak usah itu. Ada cerita lebih hebat lagi. Ada cerita lebih hebat ini sedikit ya. Mudah-mudahan kalian mengerti lah bahwa dalam kehidupan itu banyak hal. Ada pemburu, pasti pernah cerita pemburu dengan ini ya, di sini. Pemburu dengan sepotong roti. Jadi ada ini pemburu, kerjanya itu pokoknya pemburu bandel zaman Nabi Isa. Pokoknya saja pergi, dia lihat ada telur burung di sini. Nah dia ambil telur burung, dia bikin lauk. Sedap. Asal besok-besoknya bertelur lagi ke burung itu. Tikut-tikut bertelur. Diambil lagi. Mungkin burung itu kalau bisa jadi besar sudah diketuk kepalanya pemburu itu. Oke, tak apa-apa. Bertelurnya ketiga lagi. Awas kalau ambil lagi telur yang ketiga, lapor kau sama Tuhan. Dalam hatinya dia berjanji. Tiga datang lagi. Diambil itu telurnya. Oke, tak apa-apa. Naik dia melapor. Naik ke langit melapor. Ya Allah, kenapa engkau aniaya aku? Anak aku ini diambil terus sama pemburu itu. Tolonglah, kasih mati dia. Iya ya, betul ya. Iya terus sekali, tak apa-apa ini 3 kali. Oke, baiklah. Jadi Tuhan bilang, oke, kau tunggu ya. Pokoknya kalau diambil telur engkau, mati dia hari itu. Pemburu itu mati katanya. Sudah dijanji sama Tuhan ini siapa yang bisa tangkis.
Tak ada yang bisa nangis. Oke, baiklah, aku dia mati kau sebentar dulu. Kau tidak ada telur aku, mati kau. Oke, jadi suatu saat dia bertelur lagi. Dia sakit-sakit di atas telurnya. Manalah pemburu ini kalau diambil mati dia. Mantap betul pemburu itu. Semoga kita mati. Ini Tuhan yang jadi aku. Tidak mungkin tidak mati. Jadi manjalah pemburu itu. Tuhan ingkar janji belum disemati orang itu sudah naik. Oh mungkin tinggi-tinggi berkesi jatuh dari sana Tuhan. Mungkin tinggi setinggi pohon kelapa, kan tinggi pohonnya. Mungkin agak tinggi sekali jatuh mati dia mau patah-patah. Oh iya, tidak apa-apa. Bukannya jatuh, dia ambil lagi telurnya. Baru turun. Wah nangis dia nangis Bombay. Aduh Tuhan ingkar janji sama aku. Naik lagi dia melapor. Ya Allah, engkau bohong sama aku. Engkau bilang katanya kasih mati pemburu itu kalau ambil lagi telur aku. Tak masa Tuhan bilang apa? Wahai burung, engkau harus tahu. Engkau harus tahu. Nah tahu kan dari dekat ini kata, aku tidak pernah menyalahi janji. Tetapi pada saat hari itu, pemburu itu membawa satu buah roti, ya, satu buah roti, sepotong roti ini, satu buah kecil. Di tengah perjalanan dia lihat orang kelaparan, dia beri sepotong itu untuk orang kelaparan. Jadi dia sepotong, orang yang kelaparan itu sepotong. Akhirnya orang yang lapar itu bisa hidup kembali, maksudnya sehat. Nah, jadi aku pernah berjanji bahwa orang yang bersedekah di satu hari itu tidak akan pernah aku akan matikan. Itu kau ingat baik-baik belum? Jadi siapa yang bersedekah dalam satu hari, lalu tenaga, itu tidak akan dimatikan dalam keadaan yang buruk. Itu janji Allah itu. Itu ingat Allah itu. Nah, akhirnya begitu ya Allah. Oke lah, aku balik aja lah. Dia tunggu ya Allah, aku tunggu dia tidak bersedekah baru engkau matikan ya Allah. Oke, pulang dia. Jadi intinya bahwa kalian itu suka memberi dengan ikhlas, suka ini, itu akan dibalas 700 kali lipat. Kalau tidak dibalas dalam bentuk ini, dibalas dengan kebaikan. Istilahnya, kalian sakit-sakitan jadi sehat. Ya. Bukan dibalas. Dikasih gitu. Harus Pak As beri nikah 10.000, Pak As dibayar 700.000, tidak. Mungkin Pak As sehat, mungkin Pak As balap-balap pun dari 140 mobil, tak apa-apa. Gitu. Ya, ingat baik-baik. Bukan, aku beri kau, semoga Allah beri aku 700.000. Ya mau semua lah orang. Engkau bodoh-bodohin dengan Tuhan. Tidak boleh begitu. Ya, jadi bersedekah terbaik itu sedekah sama keluarga, sama orang tua. Jadi kalau orang tua suruh kita itu sedekah kita sama orang tua. Angkatin. Nah, ambil air dulu. Angkat. Karena itu sedekah. Dan itu melindungi kalian. Seperti ini jembatan. Disuruh untuk dia. Ingat baik-baik perkataan Pak As. Walaupun apapun yang terjadi di kapal Mika, kalian akan tetap selamat kalau kalian bagus. Mau terbang ambing, mau teringin, kalian tetap. Pernah kan kejadian anak bayi yang dibawa ikan paus, tenggelamnya tangkup mas. Bukan ikan paus, ikan jos. Bukan ikan lumba-lumba. Di atas dia anak kecil tidak mati. Padahal 15 km, bukan baik karena kecil dia masih bersih. Yang lainnya ada yang air panas itu di kapal tenggelam itu 3 meter itu mendidih airnya untuk tenggelamnya kapal tanpa mas. Ya, jadi ingat itu sedikit. Kita kembali. Karena adanya pengaruh timbal balik kedua ya. Orang kalau berkawan pasti selalu sama-sama mau untung, betul tak? Ada yang berkawan di sini yang selalu mau dirugikan? Tidak. Ada kan? Nika, kalau ada kawan Nika yang lasa, Nika wanita? Tidak. Tidak kan? Tapi kalian kawani kalau sama-sama kesenangan. Contoh, itu suka main PUBG, saya juga suka main PUBG. Pas dia, ayo. Nah, kalian itu suka belajar, yang saya suka main PUBG, tidak pas itu.
Nah, dan situ suka nonton snack video, dan sana juga nonton karate, tidak pasti itu tidak berkawan itu. Dia selalu mau cari kawan dia. Pas pun begitu. Pas sekarang memilih-milih kawan juga, bukan memilih ya, mengurangi lah. Karena yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita itu adalah lingkungan. Ingat baik itu ya. Nih. Lingkungan ini terjadilah interaksi. Nah, interaksi semua. Nah, interaksi ini ada baik, ada buruk, ada oke, ada nyaho. Nyaho itu rugi. Ya, ada yang baik interaksinya. Jadi kalian pilih kawan. Kalau tidak berbahaya. Pokoknya kalau ada yang ngajak kalian main dadu, cingkoko, tahu cingkoko kan? Jangan mau, nikah aja lah. Pergi beli jajan aja. Jangan mau pasang cingkoko. Ada yang ngajak kita minum komis bukannya satu diminum komis, sekali minum 13 bungkus. Ya memang iya. Kalau dia minum tidak mati, tapi dia melayang-layang seperti tidak injak tanah. Mabuk. Itu dia tidak tahu. Kalau terus menerus selama 3-5 tahun, itu dia punya hati rusak. Ya. Kalau minum minuman keras, lever rusak. Tahu lever? Lever ini fungsinya adalah menyerap racun yang masuk dalam tubuh. Jadi kalau orang lever itu, kalau kalian mau tahu ginjal ya, itu untuk dia hidup, dia harus cuci darah 1 kali 1 minggu. Biayanya cuci darah sekarang paling murah 500.000 seumur hidup. Tuh, jadi jangan coba-coba ya laki-laki suka minum. Wah, sedap ini minum tua. Oh, pas juga minum tua juga. Ya, lebih-lebih itu kamput, tahu kamput? Pernah dengar? Nah, jangan, kalau tidak pernah dengar tak usah. Ya kalau dimasak minuman dia, kalau dibakar menyala, coba diminum. Dan pas sudah lihat orang yang begitu. Mana ani yang suka cerita lucu-lucu kawan itu. Ternyata dia meninggal karena pagi-pagi tidak makan langsung minum tua. Dia meninggal di pos sampai jalan. Jadi dia meninggal. Mati begitu. Dia bukan jaga pos. Rusak dia punya rekor. Udah, ya itu sedikit. Kita kembali. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis. Pak As mau ini dulu. Kita kumpulkan aja ya, karena kalian tulis soal ini dulu. Yang punya kertas kosong ini soal untuk tulis. Semua nanti ini ya. Nih, ini soalnya. Semua tulis dulu, nanti kumpul berkelompok ya. Ini soalnya. Ini tidak sempat lagi kita ini. Oke. 3, tulis. Kalian tulis. Bisa baca? Coba tuliskan hasil dari kajian kalian tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang tadi yang sudah ditulis kumpul. Masalah kumpul juga. Yang kosong biar aja. Ada yang tulis. Kalau soalnya Mbak, kertas ya? Coba cek. Jangan itu tugas kelompok aja ya. Ya, ini tugas kelompok aja. Nanti di store. Belum bahas bisa. Iya. Jangan lupa tulis kelompoknya ya.
Coba tulis saja, tulis. Nggak usah jawab sekarang, tulis. Karena waktu kita sudah habis, kita mau buru. Bang Armen, sudah oke Bang Armen, sedikit lagi. Coba tulis anak-anak, jangan nambah. Coba jadi tugas kelompok. Ambil snack di bawah di mobil. Oke. Remote ini remote-nya. Ini remote-nya kalau tertutup. Ini Pak. Nah, dekat-dekat memang kan. Apa pendapat kalian tentang jenis lembaga sosial? Jadi ada lembaga pendidikan, ada tidak usah tiga-tiganya, karena kalian tidak kerja sekarang kan? Tulis aja soalnya nanti kumpul. Iya, terus yang ketiga. Masih. Nah. Nah, kalau kita berteman, aku bagi rezeki. Sudah. Dan sama pas saja, kita main HP. Oh, ini bisa dulu sama ini dua ini. Nanti lagi. Nanti kalau sudah selesai baru, betul tak? Sudah? Iya, nomor 3, tiga-tiganya, tulis. Ya, yang kau tak usah itu asik yang pegang sebenarnya. Yang itu soal dia aja di atas. Sudah, oke, saya tulis. Kita tak usah. Jadi satu juga Mas selalu bilang, kalau kalian menjawab jangan langsung jawab. Sebut dulu soalnya begini caranya. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial adalah, ya, kalau menulis soal selalu begitu, menulis jawaban, jangan langsung lembaga sosial adalah, tulis dari sini. Nah, misalnya ya, kalau menjawab, kalau ini jenis lembaga sosial adalah, kemudian ini perbandingan fungsi dari lembaga sosial adalah. Jadi belajar kita, mungkin ya sekarang ini kan kita masih kalian baru peralihan dari SD ke SMP, tetapi sebenarnya pola pikir harus berubah, lebih dewasa. Oke, udah siap semua? Oke, nggak usah jawab nanti kumpul aja sama kelas. Bukan sekarang. Udah siap sudah selesai. Kita pembelajarannya sudah mulai selesai. Apa itu suara? Tidak. Oke. Sekarang Pak As mau menginikan sedikit merangkumnya. Jadi interaksi sosial itu ini terakhir. Jadi interaksi sosial itu pasti akan membentuk lembaga sosial. Karena ada aspek kebutuhan di dalamnya. Contoh kalian mau bersekolah, kalau tidak ada sekolahnya, tidak ada lembaganya, tidak ada gurunya, susah. Seperti juga kalian ingin menjual ikan, kalau tidak ada toko yang mengambil itu, tempat orang mengambil itu, susah.
Kalian pun bisa membeli beras. Kalau tidak ada toko atau tempat yang mengelola itu, kalian tidak bisa beli beras. Begitulah. Jadi ada setiap lembaga yang menaungi. Ya. Nah, lembaga-lembaga itulah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi untuk pembelajaran kali ini Pak cukupkan sampai di sini. Pak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Pas nak bagi snacknya, Pak Arman boleh dimatikan Bang Arman. Ini Pak. Jalan. Apa yang betul? Ayo.